Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Qisasul Anbiya. Masih bercerita tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang ditemani oleh muridnya Nabi Allah Yusha' bin Nun dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masih dalam pandangan perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah ikan yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, di mana aku bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Aku ingin belajar dengannya." Lalu Allah memerintahkan untuk membawa ikan. Nanti kalau engkau melihat ikan yang di wadahmu sudah tidak ada, maka disitulah Nabi Allah Khidir berada. Dan Nabi Khidir itu berada di antara dua laut yang terpisah. Nah, masalah ikan kemarin itu ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan ikan itu kondisi hidup. Kondisi hidup. Setelah Nabi Musa berjalan cukup lama, lalu Nabi Musa beristirahat dengan Yusha' bin Nun di satu tempat. Nah, setelah cukup istirahat, Nabi Musa pun berjalan lagi dan ikan itu berada dalam satu wadah, bahasa kitanya seperti bakul. Dalam bakul itu juga ada makanan dan minuman. Setelah bangun, maka Nabi Musa pun mengajak Yusha' bin Nun untuk berjalan lagi. Terus berjalan, setelah berpuluh-puluh kilometer berjalan, lalu Nabi Musa kepingin makan. "Ayo kita makanan," kata Nabi Musa. "Keluarkan makanan kita." Dan setelah dilihat ternyata makanan serta makanan yang dibawa oleh Yusha' bin Nun itu kan ada ikannya. Ternyata ikannya itu sudah nggak ada di dalam bakul tadi. Nah, Nabi Musa teringat kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, di mana ikan itu hilang, maka disitulah tempat Nabi Allah Khidir. Nabi Musa bertanya, "Di mana hilangnya ikan ini?" Kata Nabi Yusha', "Perkiraan adalah ikan ini hilang di tempat yang kita istirahat tadi." Maka berangkatlah Nabi Musa kembali ke tempat semula. Berpuluh-puluh kilometer kembali ke tempat itu, dan disitulah akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Itu versi pertama, ikannya ikan hidup. Versi kedua yang dibawa adalah ikannya ikan mati. Ikannya ikan mati. Nah, begitu juga sampai di tempat yang tadi Nabi Nabi Musa istirahat. Di situ ada air. Di batu itu ada air. Air ini adalah disebut namanya Bi'rul Hayat. Air sumber kehidupan. Nah, air itu terkena ikan tadi. Ikan itu. Kemudian ikan ini pun hidup. Lalu berjalan ke dalam lautan. Lompat ya. Di tepi pantai tadi dia lompat ikannya, kemudian berjalan-jalan sampai masuk ke dalam lautan lagi. Nah, di situ Nabi Musa ngelihat, oh di sini ikannya hilang. Tidak lama Nabi Musa melihat Nabi Khidir. Itu versi kedua. Versi ketiga ya kurang lebih aja seperti itu, tetapi Nabi Musa sempat kembali berjalan. Ikannya itu kena air hayat, kemudian ikannya yang tadi mati hidup, lalu masuk ke dalam lautan. Nabi Musa nggak sadar ikan itu hilang. Setelah bangun berjalan, Nabi Musa kembali. Setelah lapar, kepingin makan, dilihatin ternyata ikan yang dalam bakul itu telah hilang. Kata Nabi Musa, berarti di tempat tadi itu kita ketemu, disitulah Nabi Khidir berada. Maka kembalilah mereka kembali
ke tempat asal yang mereka istirahat. Setelah itu bertemulah dengan Nabi Khidir. Nah, jadi ada beberapa versi nih. Nah, sekarang kita sebutkan lagi versi yang lain. Sa'id bin Jubair berkata bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengambil ikan mati dan menaruhnya dalam satu wadah. Dan ketika ditiupkan roh pada ikan itu hingga ia hidup, maka disitulah Nabi Allah Khidir berada. Lalu Nabi Musa melakukan perintah itu. Dia berkata kepada seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun, beritahukan kepadaku ketika ikan itu berpisah meninggalkan engkau. Itulah maksud dari firman Allah, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun. Ketika Musa berada dalam naungan batu besar dan menyandarkan kepalanya, ikan itu bergerak-gerak sementara Musa sedang terlelap dalam tidurnya. Sedangkan muridnya Yusha bin Nun tidak berani membangunkannya. Hingga ketika Nabi Musa terbangun, Yusha lupa memberitahukan kepadanya, sementara ikan tersebut melompat dari wadahnya terus bergerak-gerak sampai masuk ke dalam lautan. Kemudian menahan aliran air yang memancar dari batu itu, sehingga bekasnya dapat dilihat pada bebatuan. Ammar menceritakan kepadaku Sa'ad bin Jubair sehingga seakan-akan bekas ikan itu terlihat pada batu tersebut. Nah, jadi dalam cerita ini ada air juga di batu tadi, tapi air ini tidak disebutkan yang menyebabkan ikan itu hidup. Jadi ikan itu hidup karena Allah memberikan roh kembali. Nah, jadi memang ada mata airnya, tapi bukan mata air itu yang menyebabkan ikan itu hidup. Ya. Allah menghilangkan rasa letih darimu hingga sampai pada suatu tempat yang dimaksud, maka keduanya kembali ke tempat semula di mana dia tertidur dan ikannya memisahkan dirinya. Dan ternyata di sana keduanya menjumpai Nabi Khidir dalam keadaan memakai pakaian menutupi kepala yang ujungnya terjuntai sampai ke kakinya. Jadi kayak begini ya. Nah, sampai ke bawah ininya tutup kepalanya. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa pun mengucapkan salam sambil membuka kain yang menutup wajahnya. Nabi Khidir menjawab, adakah kedamaian di negeri ini? Jadi tutup gini. Nah, jadi kayak pakaian ninja gitu. Assalamualaikum, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Khidir berkata, apakah di dunia dia ada keselamatan? Memang di negeri ini sudah damai atau belum? Kalau masih banyak orang berbuat maksiat, belum damai lagi. Nabi Khidir berkata, siapa engkau? Nabi Musa menjawab, aku Musa. Musa Bani Israel? Tanya Nabi Khidir. Ya, benar, kata Nabi Musa. Nabi Khidir bertanya, apa keperluanmu untuk menemuiku? Nabi Musa menjawab, aku datang kepadamu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Bahasa kitanya, aku ingin menuntut ilmu. Nabi Khidir berkata, belum cukuplah buatmu bahwa Taurat telah berada di tanganmu dan wahyu masih akan datang kepadamu, wahai Musa. Aku mempunyai ilmu yang tidak sepatutnya engkau mengetahuinya, dan kamu pun mempunyai ilmu yang tidak sepatutnya bagiku untuk mengetahuinya. Nah, jadi seperti itu tuh. Kata Nabi Khidir, kamu mau belajar denganku? Ya, bahasa kitanya. Nabi Khidir berkata, hai Nabi Musa, bahasa kitanya nih ya, kalau di kita dramatisir, emang kamu belum puas? Taurat kamu yang pegang, wahyu Allah Ta'ala langsung datang kepadamu dan engkau berbicara dengan Allah Ta'ala langsung.
dan masih terus wahyu itu datang kepadamu. Kau masih kurang ilmu. Bahasa kitanya. Lalu Nabi Khidir berkata, Allah memberikan aku ilmu, tapi ilmu tidak boleh engkau ketahui. Begitu juga Allah memberikan ilmu kepadamu, yang ilmu itu mungkin tidak boleh aku mengetahuinya. Artinya kita ini masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Cukuplah dengan apa yang kau dapat dari Allah Ta'ala. Ya, seperti itu bahasa kitanya lah kalau kita mau dramatisir. Kemudian terdapat burung yang meminum air di dalam laut yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau di sini dikatakan sebelum mereka naik kapal. Kalau pertemuan yang lalu dikatakan setelah mereka naik kapal baru ngelihat burung. Nah, di sini dikatakan sebelum. Jadi mereka berdua melihat seekor burung yang sedang mengambil air laut dengan paruhnya. Masuk burung ke dalam laut tadi untuk mengambil airnya dengan paruhnya. Nah, kemudian lalu Nabi Khidir bertanya, apa yang kau pahami dengan burung itu? Ya, dengan polosnya Nabi Musa berkata, ya itu burung minum biasa. Tidak begitu, kata Nabi Khidir. Maksudnya di situ adalah kalau seandainya digabungkan ilmu yang Allah berikan kepadamu dan ilmu yang Allah berikan kepadaku, dan begitu juga ilmu yang Allah berikan kepada seluruh makhluk dan alam semesta ini, digabungkan jadi satu, maka tidaklah ilmu sebanyak itu kecuali hanya setetes dari air yang diambil oleh burung dengan paruhnya tadi. Dikit sekali. Sedangkan ilmunya Allah adalah lautan luas. Apakah berkurang lautan luas tadi itu dengan diambilnya setitik air dengan paruhnya burung itu? Tentu jawabannya tidak berkurang. Nah ya. Nah, kemudian seterusnya yang kita ceritakan tadi sampai akhirnya Nabi Musa naik kapal dengan Nabi Allah Khidir dan merombak. Apa bahasa kitanya? Membungkas. Jadi orang Banjar membungkas kapal yang ditumpanginya. Nah, baik, itu beberapa versi ya kita sebutkan. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga diceritakan setelah mereka naik kapal dan merombak dan seterusnya, kemudian Nabi Musa dengan Nabi Khidir di stopkan bahasa kita ya, di satu tempat, di satu pulau, satu daerah. Kemudian mereka pun berterima kasih kepada pemilik kapal. Lalu Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan, ketemu dengan anak-anak yang sedang main. Pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa ada seorang anak laki-laki dipanggil sama Nabi Khidir, lalu dicekik sampai mati. Nah, pertemuan yang lalu kita katakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa anak itu bapaknya Muslim, bapak mamanya orang Islam, tapi anaknya adalah anak orang kafir. Ya mungkin dia dalam keadaan murtad atau apa bagaimana. Tapi di sini diceritakan yang lalu adalah dengan cara dicekik oleh Nabi Khidir. Nah, dalam versi ini Ya'la bin Sa'id berkata bahwa Nabi Khidir menjumpai anak yang sedang bermain-main dengan teman-temannya. Tiba-tiba ia memegang seorang anak, dan anak ini dikatakan anak orang kafir, lalu membaringkannya. Anak itu dibaringkannya lalu disembelihnya, dipotong pakai pisau. Nah, di sini versinya Ya'la bin Sa'id mengatakan disembelih pakai pisau, direbahkan lalu disembelih.
Kalau pertemuan yang lalu kita katakan adalah apa ya? Dicekik. Hah? Dicekik oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa melihat itu berkata, Nabi Musa kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau bunuh jiwa anak ini? Jiwa anak yang masih bersih ini. Seorang anak yang belum pernah melakukan kekejian. Kenapa dibunuh?" Nah, kemudian dikatakan yang kita sambung kemarin itu, nanti kau akan tahu bahasa kitanya. Kenapa engkau bertanya? Padahal jangan bertanya. Kenapa bertanya? Jangan sampai bertanya lagi yang ketiga kali, sampai yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu seperti itu seterusnya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu dikatakan setelah usai membunuh anak itu, orang tuanya ada tapi orang tuanya nggak marah. Ya. Lalu Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan sampai di suatu kampung. Kampung ini penduduknya pelit sama sekali. Kemudian mereka melihat dinding rumah yang hampir roboh. Hampir roboh. Kemudian pada pertemuan yang lalu, versi yang lalu kita katakan dari pendapat ulama, Nabi Musa dan Nabi Khidir ini merenovasi dinding tersebut. Renovasi. Betukang lah bahasa kitanya. Nah, tapi versinya, pendapatnya Ya'la bin Sa'id ya, pendapatnya Sa'id, bahwa Nabi Khidir menegakkan dinding rumah yang mau roboh itu dengan tangannya, bukan dengan betukang, tapi dengan tangannya aja. Nah, di apa namanya itu bahasa kitanya, didorong begini. Ini salah satu mukjizat Nabi Khidir, dorong dan mengangkat tangannya, lalu dinding rumah yang hampir roboh itu pun menjadi tegak kembali. Tinggal didorong lah, kayak lampu gini. Nah, gini kayak net, nah itu bengkok dilurusin, net. Tidak sampai bertukang. Kalau pertemuan yang lalu kan dikatakan mereka itu bekerja. Ya, ibarat kata dirobohkan dulu, baru dirapikan lagi. Ya, bahasa kitanya direnovasi lah. Kalau pendapatnya Sa'id ini bukan ditukang. Nabi Musa nggak ikut kerja. Kalau pertemuan yang lalu kan Nabi Musa, Nabi Khidir kerja. Ini enggak. Mereng, Nabi Khidir saja yang kerjain. Pakai tangannya, lurus. Nah, lurus kembali, selesai. Dinding rumah tadi. Nah, ini versinya Sa'id. Mudah dipaham ya? Baik. Ini banyak nih versi-versi pendapat di antara ulama. Baik, sekarang versinya Abdullah bin Abbas, keponakan Nabi Muhammad SAW yang kuburnya ada di Taif. Kuburnya ada di Taif. Nah, ini menurut pendapat Imam Ibnu Abbas, kembali kepada kisah anak, kisah kapal ya, kapal yang rusak itu. Nah, pada pertemuan yang lalu Nabi Musa kan membongkar kapal itu, dirusaknya, tapi air laut nggak masuk. Kenapa? Karena nanti di depan sana ada seorang raja zalim yang selalu merampas kapal orang-orang, ya, kapal-kapal orang yang lewat di situ. Apabila kapal itu bagus, maka dirampasnya kapal itu. Ya setengah bajak laut lah. Nah, lalu siapa raja itu yang suka merampas kapal-kapal orang? Ya, bajak laut lah bahasa kitanya. Rajanya bajak laut itu siapa? Perompak. Nah, menurut Abdullah bin Abbas, raja itu bernama Hadad bin Badad. Hadad bin Badad namanya. Hadad bin Badad ya.
Sedangkan anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir ketika mereka sudah sampai di satu daerah, itu nama anak itu bernama Jaisur. Namanya Jaisur. Ya. Nah, ini tambahan-tambahan ya, banyak versi-versinya. Baik, dalam versi yang lain, anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu, orang tuanya mempunyai beberapa anak. Di sini dikatakan anak itu bukanlah anak orang kafir. Bukan anak orang kafir, maksudnya bukan orang kafir dia. Tetapi anak itu bandel, durhaka dan sebagainya. Nakal lah bahasa kitanya. Dibunuh oleh Nabi Khidir, tujuannya adalah supaya orang tuanya ini lebih sayang kepada anak-anak yang lain. Karena anak yang dibunuh itu sudah ibarat kata nggak bisa diharapkan lagi dah. Sudah membala. Dibunuh sama Nabi Khidir, dan akhirnya kedua orang tuanya pun sayang kepada anak-anak mereka yang lainnya. Nah, kemudian pendapatnya Sa'id bin Zubair, beliau berpendapat bahwa anak kedua sebagai pengganti anak yang dibunuh Khidir itu adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi ada anak baru setelah dibunuh, orang tua itu diberikan anak lagi, tapi anaknya laki-laki. Nah, sedangkan pendapatnya Daud bin Abi Asim, anak yang kedua itu adalah anak perempuan. Bukan anak laki-laki, tapi adalah anak perempuan. Baik ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kita mengatakan ada pandangan ulama, maksudnya ada berbeda pandangan ulama tentang siapakah Nabi Khidir itu. Kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa para ulama ada yang mengatakan Nabi Khidir itu termasuk Rasul. Karena Rasul itu berjumlah 313 orang. Dan yang wajib diimani adalah 25 orang. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah Rasul.
artinya tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada Nabi. Termasuk dari Nabi, daripada Rasul yang 313, tapi tidak termasuk yang 25 orang. Tapi ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu adalah bukan Rasul, melainkan Nabi. Melainkan Nabi saja, bukan Rasul. Pendapat kedua. Dan pendapat kedua inilah yang paling banyak ulama mengatakan demikian. Nabi, bukan Rasul. Tapi ada pula yang mengatakan Nabi Khidir itu bukan Rasul, bukan Nabi, tapi seorang wali saja. Dan pendapat wali ini sedikit sekali yang mengatakan, dan pendapat kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah bukan Nabi, bukan Rasul, tapi wali, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dan begitu juga di kalangan ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, belum pernah lagi guru-guru kita bercerita bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang wali. Belum pernah lagi. Rata-rata guru-guru kita menceritakan adalah seorang nabi. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Dan ini tidak bisa diperpegangi kata-katanya. Cuman ada yang mengatakan entah dari mana pendapatnya. Kil itu bahasanya pendapatnya sangat lemah sekali. Kabar burung lah bahasa kitanya. Kil itu kabar burung. Apa itu? Mereka mengatakan bahwa Nabi Khidir itu bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, bukan seorang wali, tapi seorang malaikat. Nah, ini parah lagi nih. Ya, ini kabar burung, betul-betul kabar burung ini. Kalau seorang wali aja dikatakan itu lemah sekali pendapat itu, apalagi Nabi Khidir dikatakan adalah seorang malaikat. Nah, ini betul-betul parah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah malaikat, tolak saja. Ya, ditolak. Bahkan ada yang parah lagi. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, bahkan ada yang mengatakan lagi ini bukan kabar burung lagi, kabar semut. Parah lagi nih. Apa itu? Mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah anaknya Fir'aun. Wah, itu parah lagi itu. Itu bukan kabar burung lagi, kabar semut itu. Anaknya Fir'aun katanya. Ini parah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, itu ditendang aja ustadznya. Ya, kalau ada ustadz mengatakan Nabi Khidir itu anaknya Fir'aun, tendang ustadznya. Artinya parah banget itu. Imam Ibnu Katsir aja sungguh tidak percaya, ya, tidak percaya itu, apalagi ya, orang-orang semacam kita ini. Ya. Ada juga yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah anaknya seorang raja yang hidupnya 1000 tahun, yang bernama Dahak. Dahak katanya. Dahak. Itu seorang raja yang umurnya hidup 1000 tahun. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Yang jelas bukan anaknya Dahak seorang raja, bukan juga anaknya Firaun, parah lagi itu. Bukan malaikat, bukan juga wali. Yang jelas adalah antara Rasul dengan Nabi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Nabi. Ini ramai sudah ya, ini masih ada waktu enggak ya? Baik, Ibnu Jarir mengatakan pendapat bebuan ahlu kitab, bebuan orang Yahudi nih, Nabi Khidir itu sebenarnya hidup di masa Afridun. Ada juga yang berpendapat Nabi Khidir itu sebenarnya di masanya Dzulqarnain. Dzulqarnain di atas Nabi Allah Musa ya. Nah, sedangkan yang bernama Afridun adalah dia pemilik kuda yang hidup di masa Nabi Ibrahim Al-Khalil. Ya, jadi ada yang mengatakan Nabi Khidir ini sudah ada di zaman Nabi Ibrahim.
Ada juga yang mengatakan di zamannya Dzulqarnain. Nah, menurut versi ahlu kitab, Nabi Khidir kan hidupnya panjang nih ya. Seperti yang kita pernah terangkan bahwa di dunia ini ada dua nabi yang masih hidup, Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Cuman yang paling kuat adalah Nabi Khidir. Nah, kenapa Nabi Khidir itu panjang umur? Nah, ahlu kitab, versi ahlu kitab nih ya, kata Imam Ibnu Katsir, karena Nabi Khidir itu pernah meminum ma'ul hayat. Apa itu ma'ul hayat? Air kehidupan. Ini sama dengan versinya orang Cina itu apa ya? Songgukon apa namanya? Songgukon. Apa itu? Itu sama itu. Songgukon atau songgukon itu. Dia mencari air kehidupan. Di mana namanya? Jalan sutra. Jalan sutra atau jalan apa itu? Nah, versi orang Cina songgukon. Kalau versi kita adalah Nabi Khidir. Nanti kita akan sebutkan ya itu ya mungkin ada di sini ceritakan. Cuman ya cerita itu wallahu alam ya, benar atau tidaknya. Nah, benar atau tidaknya wallahu alam. Baik. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Khidir ini sudah ada ya, sudah di zaman Nabi Daud ya, di zaman Nabi Daud. Meminum air kehidupan itu. Nah, gara-gara Nabi Khidir meminum air kehidupan itu, sehingga Nabi Khidir hidup sampai sekarang. Ada juga versi mengatakan Nabi Khidir itu adalah putra dari salah seorang muridnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Dan ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim ke Babilonia. Ada yang berpendapat muridnya Nabi Ibrahim itu namanya Malkan. Ada juga yang berpendapat namanya Armia bin Khalqaya. Ada juga Nabi Khidir ini hidup di masanya Sabasih bin Lahrasib. Banyak ya, beda-beda pendapat nih. La ilaha illallah. Tapi yang jelas ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini yang jelas adalah keturunan daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak. Ya, berarti dia masih dari kalangan Bani Israel ya. Nabi Ishak anaknya daripada Nabi Ibrahim. Jadi masih keturunan daripada bangsa Bani Israel. Baik, mungkin waktu akan datang ya, kita akan menceritakan siapa sebenarnya Nabi Khidir itu. Kok bisa panjang umur, gimana ceritanya? Insya Allah ya akan datang. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kami akan berangkat ya tanggal 15 Januari, mungkin hari Rabu. Besok kalau tiketnya keluar, berarti hari Rabu. Kalau tiketnya belum keluar, berarti nunggu tiket keluar baru berangkat. Cuman untuk sementara kami infokan kalau tidak ada halangan, kami akan berangkat umrah di tanggal 15 Januari
kembali di Balikpapan mungkin perkiraan tanggal 27 Januari. Siapa yang kepingin umrah bareng kami di awal Ramadan, 28 Februari berangkat, 10 Ramadan pertama di Mekah dan Madinah, kami buka harga dengan harga 30 juta. Ya, 30 juta. Kemarin sempat 28 juta, sudah habis promonya, kita buka di harga 30 juta awal 10 Ramadan pertama. Siapa yang berminat segera mendaftar, insya Allah kami siapkan keperluannya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.